أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalat hadhihi suratu wallati ba'daha lamma sahara labidul yahudi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi witrin bihi ihda asyarata uqdatan. Turun surah ini dan yang sesudahnya yaitu surat An-Nas. Tangiyon. Turun surat Al-Falaq, songoni surat An-Nas. Kapan? Saat namargorar silabit bangsa Yahudi. Si gorarna Labid al-Yahudi, bangsa Yahudi menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disihirnya Nabi. Emangnya Nabi bisa disihir? Ya, dia juga manusia biasa loh. Bagaimana caranya si Labid menyihir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dibuat si Labid ini ada ikatan 11 ikatan. Buat marsiajar sihir ko sipa mak 11 ikatan ibain si Labid. Memang ada terasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dari sihir si Labid ini berat rasanya badan ini. Ia termasuk kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu manakala si Labid ini menyihir Rasulullah dan Rasulullah merasa berat badannya, setelah di sihir si Labid, Allah kasih tahu
fa'alamahullahu bidzalika wa bimahallihi. Allah memberitahu kepada Muhammad tentang sihir silabit itu dan juga di mana tempatnya. Waduh, dikasih tahu Hanifah di pabotohon. Ebegi ora sigi di pabotohon. Rasulullah, bahwa Rasulullah memang lagi hona sihir. Fa'ahtara baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghadirkan di hadapan Rasulullah. Itarida Rasulullah. Oh, mau bentuk sihirna ini. Tarida. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad SAW berta'awuz. Apa itu ta'awuz? Minta perlindungan kepada Allah melalui bacaan 2 surat yang diawali dengan a'udzu. Itulah dia qul a'udzu birabbil falaq. Yang satu lagi awalnya qul a'udzu birabbin. Fakana kullama qara'a ayatan minhuma, maka adalah Rasulullah setiap membaca satu ayat dari 2 surat itu inhalat uqadatun, terbuka ya ikatan itu ya, wa wajada khifatan, lalu Rasulullah merasakan ringan sehingga semuanya terbuka dan Rasulullah berdiri dengan bugar. Jadi Sukri, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nasi, pala dipabaca-baca, imang hidup perlindungan siang kejahatan makhluk ciptaan ni Allah Subhanahu wa taala. Taligin manggosongoniate. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca sarah terjemahannya. Baca mutiara. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai subuh, yang mempunyai waktu subuh. Jadi anak-anak Bapak yang Bapak cintai, di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratnya atau ayatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bunyinya qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang mempunyai subuh. Di sini kita lihat bagaimana Allah menyatakan bahwa dialah pemilik waktu subuh itu. Jadi siapa yang bangun subuh itu izin Allah. Siapa yang tak bangun subuh berarti pemalas. Ya. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, subuh merupakan waktu di mana turun rahmat pada waktu subuh. Dengan apa? Dengan turunnya 2 malaikat. Turun 2 malaikat. Yang kedua-2 malaikat ini ada doanya loh. Ada doanya. Apa doa malaikat pertama? Allahumma ja'al
munfiqan khalafa. Ya Allah, jadikanlah kepada orang yang selalu berinfak ganti yang dia infakkan itu. Wah, rupanya si Yandri orang yang rajin berinfak, didoakan sama malaikat di waktu subuh agar berganti apa yang dia infakkan. Makanya orang yang banyak berinfak enggak jatuh miskin loh. Iya itu David, enggak jatuh miskin. Andai si David punya cita-cita, kalaulah sekiranya nanti aku punya duit, saya akan menyumbang ke pondok pesantren Darun Nahdhah. Wah, bagus sekali. Baru cita-cita. Andai ada, alhamdulillah. Bertambah, diganti oleh Allah. Doh. Nantilah saya kasih tahu mama, kata si David. Palamanya Abi Amin, adong na wajib na tukinay, ke pesantrenan no may bayan. Pesantren Darun Nahdhah. Ning si David di ate-atenya. Songon ibu si Adil. Indah ketinggalan si Rasidin. Jadi doa ni malaikat na pertama anak ini, ya Allah jadikanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya ganti. Doa malaikat yang kedua, Allahumma ja'al mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Telitnya setinggi langit yang ketujuh. Pinjam murid deh. Anak kulit gope sadia bahat epeng ni sidina natar lehenia ipangido halak sautik ni ruamu dunay pamuay doy natetesan keringat doy lojana o manjalaki hiwotabo-tabo mangido lakoy si isipot konon ani doy kayo mandadak si Jeffrey motor puso niya 30 marbaris-baris iligit ko sawit niya marhektar-hektar ape kulit namanya hatam rodongan mangido sumbangan 1,000 rupiah mayay lehe niya. Nah ulit mo Bapak Jeffrey Segok ni Hartomo. Pasyukur mahurado piyaw mga lehe. Bayan kulit na dapat doa Diyos yan malaikat. Ahado anak. Ya Allah. Bayan mabinaso harto ni si Jeffrey Yarani kulit na niya. Amin. Amin. Makanya ditukar sian kulit menjadi pemurah sian kulit menjadi pemurah. Mudah-mudahan dapat doa ni malaikat pertama, Allahumma ja'al munfiqan khalafa. Ya Allah jadikanlah terhadap orang yang berinfak itu gantinya apa yang dia infakkan. Kita lanjut. Min syarri ma khalaq. Baca Aulia Wahyuni. Dan kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Baca Sukri. Dari kejahatan yang makhluk
kalian. Rapa. Oh, kok kisah anak? Orang bisa lima konak kok Masem mana ini? Dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Kurang kuat lagi. Epri. Dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluknya. Sipa Alpani. Dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Kita lihat makhluk yang dia ciptakan dalam tafsir ini. Min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin wa jamadin kasami wa ghairi dalika. Dari hewan yang mukallaf, siapa itu? Manusia. Emangnya manusia itu hewan ya? Hewan. Manusia itu hewan. Cuman bedanya dia dengan hewan yang lain itu manusia berpikir. Kalau bodak tidak pernah berpikir. Kalau babi tidak pernah berpikir. Kalau kucing tidak pernah berpikir. Apa buktinya tidak pernah berpikir dia? Pak Ujang? Iya, contoh. Cobalah kasih ikan 1 ekor ke kucing. Dilahapnya sampai habis, apa ditinggal disisakannya untuk sore hari? Sisakannya. Berarti kalau disisakannya berarti kucing yang di rumah David Arya itu bukan hewan itu. Dilahapnya itu tandanya dia tidak berpikir. Wa ghairi mukallafin, dan yang tidak mukallaf. Siapa itu? Ya, binatang. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Wa jamadin kasami. Ya. Apa? Benda padat, benda tidak bagora, benda yang bisa dikendalikan oleh orang lain. Apa kira-kira contoh? Kasami, seperti racun. Manalah tahu kita pergi nanti ke kampung orang. Banyak-banyak kita membaca ini agar terhindar dari upaya orang yang meracuni kita. Banyak nanti di satu kampung itu yang menyimpan vitamin R. Vitamin kalau vitamin B lumayan, atau vitamin C lumayan. Ini yang disimpannya vitamin R, vitamin racun, yang hasilnya innalillah. Hasilnya apa? Takut tak Pak Ete itu? Tidak takut Pak Ete itu. Kenapa tidak takut Pak Ete? Karena dia sudah tahu ini kajinya. Jadi Pak Ete tak tahu lagi, tak takut lagi. Pak Ete tak takut lagi dia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, bacakan Muas. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Iya, silakan Jamila. Dan dari kejahatan
Dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Ramaito. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Puspanuran. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Apabila telah gelap gulita. Apa yang gelap gulita? Al-lail idza azlama. Apabila malam telah gelap gulita, disitulah para tukang sihir itu bekerja, mencari mangsanya, siapa yang akan disihirnya. Karena dia ingin si Nurinsan menjadi kekasihnya, tetapi si Nurinsan tidak mau. Alhasil dia sihir si Nurinsan supaya sebentar nangis, sebentar tertawa. Nah, itulah itu sihirnya. Tak tahu-taunya nangis si Nurinsan. Tak lama kemudian si Nurinsan terdiam, tidak bicara apa-apa, lalu tertawa-tawa. Itu ya. Iya, karena gantengnya si Rizwan disihir oleh seorang anak gadis. Tapi si Rizwan kena sihir bukan karena ingin anak gadis itu. Lalu gimana? Supaya si Rizwan ini jadi jelek. Dibuatlah sihir itu. Alhasil benjol-benjol yang tumbuh di mukanya sejelek-jeleknya. Itu biasanya dipasangnya atau dikerjakan oleh para tukang sihir pada malam hari. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Apalagi kejahatan malam apabila gelap gulita? Ada dong. Iya, pancuri, pancilo. Kalau di kota sekarang ini apa? Begal, penyamun, macem-macem lah yo. Awil kamari iza gobak, atau bulan apabila dia terbenam. Wah, saat malam itu terbit bulan, terang nggak itu Kotir? Terang. Tak lama kemudian bulan itu pun masuk ke peraduannya, tenggelam dia. Alhasil menjadi gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bacakan dulu Adil. Kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ada naramana ngion, hanya get berhura-hura. Silakan si Jeli yang kuat. Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Kemudian si Ahmad Nawi. Dan dari kejahatan orang-orang
Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul talinya. Ternyata tukang sihir itu banyak dari wanita ya. Di film pun tukang sihir itu digambarkan mak lampir sosok yang wanita ya. Mak lampir, ya kan? Wanita. Iya. Banyak tukang sihir itu rupanya wanita. Ya, barangkali perlu juga itu diteliti. Kenapa banyak tukang sihir wanita? Ya, kok nggak laki-laki yuk? Ini wanita tukang sihir. Jadi apakah nggak ada laki-laki tukang sihir? Banyak juga. Banyak. Laki-laki itu banyak juga tukang sihir. Di sini dalam tafsir ini dia katakan, wa qala Zamakhsyari ma'ahu kabanati labidil madkur, seperti anak-anak wanitanya Labid yang disebutkan. Rupanya diturunkan si Labid ini kepada anak-anak perempuan ilmunya. Begitu ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, silakan baca Ayu. Silakan tambah Nurinsa. Kemudian selfie Wulandari. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Silakan Rodia. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Silakan Dina. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, bahaya emangnya orang dengki ini, bahaya. Apa sih yang dimaksud dengan dengki? Dengarkan ini. Al-hasadu anta tamanna zawala ni'matil mahsudi anhu. Dengki itu bahwa engkau bercita-cita menginginkan hilang nikmat dari orang yang didengki itu. Nah itu. Jadi apabila ada orang berkeinginan hilangnya nikmat dari seseorang, dia sudah dengki. Ya. Maka apabila iba mabiar sian kedengkian ni halak nasemuninan, berlindunglah kepada Allah. Bacakanlah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kejahatan selalu ada. Maka perlulah kita terus waspada dari kejahatan-kejahatan itu. Mintalah perlindungan kepada Allah. Salah satunya kita jadikanlah ini wirid kita, bacaan untuk perlindungan kita dari segala kejahatan yang dinyatakan di dalam surat Al-Falaq tadi itu. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.